Mari kita bahas karakter yang seorang Saber Faces yang lumayan terkenal, Nero Claudius. Seorang Saber merah yang menjadi salah satu servant divine extra. Seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal karena tidak di masa lalu. Nero Claudius Caesar Augustus adalah seorang kaisar dari Kekaisaran Romawi yang terkenal karena kekejaman yang dilakukan semasa dia memerintah, terutama persekusi yang dia lakukan pada umat Kristen di zaman dulu, dan bahkan tercatat di dalam Bible, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mungkin kalian yang main FGO tahu kalau ada versi Nero Beast. Itu adalah Saint Guard yang mengambil tentang Nero yang tercatat dalam Bible pada kitab Wahyu yang membahas soal Beast of Babylonia. Beast of Babylon? Iya. Tapi mari kita bahas soal Nero versi Servant lah. Ini agak-agak takut kalau gue bahas yang ini. Nero lahir sebagai anak keturunan kaisar, namun karena ayah kandungnya lemah, dia tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi kaisar. Ibunya Nero, Julia Augusta Agrippina, memutuskan untuk bercerai dan menikahi pamannya sendiri, kaisar keempat Romawi, si Claudius. Nero kemudian dipaksa menikahi anaknya Claudius, Claudia Octavia, untuk memudahkannya untuk menjadi kaisar nantinya. Ibunya memang benar-benar berambisi untuk menjadikan Nero kaisar untuk dapat mengendalikannya dari balik layar. Nero kemudian menjadi kaisar setelah Agrippina membunuh Claudius dan menjadikan Nero sebagai kaisar di usianya yang masih muda. Dia sangat membenci ibunya yang memperalat dirinya dan bahkan mengorbankan masa kecilnya. Setelah dia menjadi kaisar yang baik dan membuat banyak kebijakan yang menguntungkan rakyatnya sendiri, seperti menurunkan harga pajak. Waduh, kalau di Indonesia kan malah naik. Dia semakin disukai oleh rakyatnya karena dia dinilai waktu itu berpihak pada rakyat. Dia kemudian menyingkirkan Agrippina yang ingin mengendalikannya. Dia kemudian dikenal sebagai seorang diktator dan itu membuat dia semakin menderita. Setelah dia naik tahta, banyak orang dekatnya yang mati, seperti istrinya yang bunuh diri, dan mentornya, Seneca, seorang filsuf yang terkenal, yang dianggap sebagai ayahnya, dipaksa bunuh diri, karena dianggap menentang Nero waktu itu. Ya, lu tahu sendirilah, di zaman dulu, kalau ada orang yang menghina kaisar, menghina raja, itu bisa langsung dieksekusi mati tuh. Ini adalah pukulan yang besar baginya, sebab semua orang di sekitarnya adalah orang yang munafik yang mempunyai tujuannya masing-masing. Dia sudah tidak punya orang yang bisa dia benar-benar percayai waktu itu. Ditambah lagi, di saat itu dia masih sangat muda dan sebenarnya dia belum siap secara mental lah. Nero kemudian dikhianati oleh orang kepercayaannya, beserta dukungan dari para senator yang juga sangat membencinya. Dia kemudian lari dari kejaran mereka dan akhirnya bunuh diri. Dia awalnya mengira rakyatnya akan membelanya, namun ternyata tidak. Dia terlalu berharap pada rakyatnya atas semua kebijakan yang pro rakyat, tapi ternyata dia terlalu naif. Dia merasa sedih atas pengkhianatan yang terjadi dan rakyatnya yang telah meninggalkannya. Namun dia tidak membenci rakyatnya. Ya, dia ini pro rakyat, tapi bukan berarti dia sebaik Artoria ya. Dia masih hidup dalam kemewahan dan masih memiliki sifat angkuh. Ya, termasuk wajar lah menurut gua ya. Buat kalian yang main FGO, pasti nggak asing dengan yang namanya Nero Fest. Ini adalah sebuah pergelaran olahraga yang terinspirasi dari Olimpiade dari Yunani. Dan ini juga tidak terbatas pada olahraga doang, tapi ada musik juga. Ya, Nero memang sangat suka dengan seni, karena dia menganggap seni adalah wadah di mana dia dapat menuangkan semua isi pikirannya. Dia membuat banyak lukisan, pahatan, dan bahkan lagu. Makanya dia membuat sebuah teater emas untuk menjadi pertunjukan seninya sendiri. Kalau kepribadiannya sebenarnya nggak terlalu friendly di awal ya. Dia memiliki sifat sombong sebagai seorang kaisar dari bangsa yang besar. Dia juga cukup perfeksionis dan ingin semuanya berjalan dengan baik dari awal sampai akhir sesuai dengan rencananya.
Dia memiliki sifat narsistik yang sangat tinggi, dan bahkan ingin dilihat oleh semua orang. Dia cukup egois dan ingin apa yang dia inginkan dia dapatkan. Dia memiliki sifat childish, dan ini cukup disukai rakyatnya. Sebuah sifat yang main gas-gas aja tanpa pikir panjang. Dia meyakini bahwa cinta adalah sesuatu yang harus berbalasan. Dan itulah kenapa dia sangat sedih ketika dia yang mencintai rakyatnya. Namun rakyatnya tidak membalas cintanya sesuai dengan yang dia inginkan. Ini yang membuat Nero menjadi sedikit kompleks, yang mungkin dikarenakan masa kecilnya yang penuh dengan konflik dan tekanan sana-sini, sehingga pertumbuhan mentalnya ini nggak berjalan dengan baik. Oh ya, dia juga sering menjadi target pembunuhan dulu, dikarenakan konflik suksesi yang sangat panas dan sangat barbar itu. Nero ini juga rada-rada biseksual. Dia nggak pandang gender, yang penting cantik atau tampan, dia mah suka-suka aja. Agak bahaya juga ya. Mungkin karena masa lalunya juga, dimana dia itu cewek dan dipaksa nikah sama cewek juga. Gak ngerti lah gua soal pelangi-pelangian ini. Dia memiliki ketertarikan pada Hakuno versi gender manapun, dan dia membuka dirinya pada Hakuno dengan masa lalunya. Sebenarnya kasihan juga si Nero. Dia adalah korban dari orang tuanya yang ingin sekali berkuasa. Dan bahkan dia yang masih kecil aja dipaksa buat jadi kaisar dan dikendalikan oleh ibunya sendiri. Kalau soal kekuatan, Nero sebenarnya sangat kuat. Dan dia menganggap dia dengan Hercules itu setara. Dimana dia juga pernah bergulat dengan singa dengan tangan kosong. Anjir, ngeri kali kau. Dia juga punya skill yang bernama Imperial Privilege yang sangat OP. Yang dapat memberikan dia skill apapun yang dia kehendaki. Seperti saat dia melawan Li Shuen, dia mendapatkan kemampuan bela diri. Terus, dia menjadi saber juga, dikarenakan dia menginginkan kemampuan untuk menggunakan pedang, karena saber adalah kelas paling kuat. Ini dikarenakan Kaisar Romawi memang dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya, dan memang mereka ingin dianggap sebagai dewa, dan membuat mereka memiliki kemampuan OP kayak dewa seperti ini. Noble Penthesimnya, Aestus Domus Aurea, sebuah teater emas yang mirip dengan reality marble yang dapat meningkatkan kemampuan Nero dan menyerang musuhnya. Waktu gue lihat Noble Penthesimnya ini di Fate Extra Last Encore, gue merinding tuh, karena memang gagah banget lah ini. Terkesan kayak terkesan kayak sebuah bangunan yang sangat artistik dan megah gitulah. Kesimpulannya, Nero adalah seorang yang menjadi korban dari ambisi orang tuanya dan kehilangan semua kebahagiaannya saat menjadi kaisar di usia yang masih muda. Dia memiliki situasi yang sangat rumit dan membuat perkembangan emosionalnya yang nggak stabil karena hal itu. Dia memiliki begitu banyak privilege dalam hidupnya, namun sayangnya, dia tidak bisa menikmati semuanya dan mati di usia yang ke-30 tahunan lah. Sayang sekali lah. Dia mungkin punya potensi untuk jadi lebih kuat kalau diasah lagi. Apalagi skill miliknya tuh, Imperial Privilege. Mungkin kalau diasah-asah terus dia bisa jadi bintang 5 kali ya. Atau bahkan bisa jadi Grand Servant. Waduh. Ya, gak tahu lah kalau soal itu ya. Bagaimana menurut kalian? Nero menurut gua adalah salah satu karakter yang lovable buat gua karena kepribadiannya yang unik dan cukup menarik. Apalagi ciri khasnya yang lumut. So, that's all for today. Hope you like it and oh ya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya, berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.